Melalui Kanun Nomor 11 Tahun 2003 tentang syiar Islam pada Pasal 1 Ayat 5, Angka 1, dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah di Aceh, lembaga pendidikan, dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk sholat berjamaah. Dan selama itu pula, dengan berlandaskan pada pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Aceh belum memiliki parameter, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk menunjukkan kondisi masjid saat ini, yang lazim disebut sebagai tingkat kemakmuran. Untuk itu, kajian tentang kemakmuran masjid ini memedomani standar penilaian terhadap sejumlah tipe rumah ibadah yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ2-802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid dengan membagi pengurusan masjid ke dalam 3 aspek, yaitu idarah atau manajemen, imarah atau kegiatan kemakmuran, dan riayah atau pemeliharaan dan pengadaan fasilitas yang secara spesifik masih harus diterjemahkan sesuai dengan masing-masing kondisi daerah dan karakteristik rumah ibadah yang ada. Dengan standar yang ada ini, Bapeda Aceh menilai ada urgensi untuk menyediakan parameter yang ilmiah terkait kondisi kemakmuran masjid di Aceh. Dengan tersedianya data yang komprehensif dan terupdate, maka segenap pihak, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, dapat menentukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam mendorong kemakmuran masjid di Aceh secara merata. Masjid-masjid kemudian diharapkan mengutamakan sejumlah hal dalam pelayanannya, seperti standar kesucian, keamanan, serta kenyamanan bagi semua kalangan, termasuk perempuan, anak, orang lanjut usia, serta kalangan disabilitas. Demikian juga agar potensi-potensi untuk kemakmuran masjid, termasuk pendanaan yang bersumber dari pemerintah, menjadi lebih terarah. Ada beberapa hal yang menarik dalam kajian tersebut. Secara umum kita mencoba membagi kategori pengukuran kemakmuran masjid itu berkenaan dengan aspek idarah atau manajerial, manajemen yang dilakukan oleh pengurus masjid. Kemudian dari aspek imarah, kemakmuran, kehadiran dari jamaah, baik dalam kaitan ibadah maupun kegiatan-kegiatan ta'lim ya atau tarbiyah, pendidikan yang berlangsung di masjid. Dan yang ketiga, riayah, pemeliharaan, keberlanjutan dari tidak hanya aspek bangunan tetapi juga aspek kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana kemudian kegiatan tersebut berlangsung dan memiliki target capaian yang bermanfaat. Jadi idealnya sebuah masjid tentunya yang pertama ada badan imarah ya, yang melaksanakan kemakmuran terhadap masjid tersebut. Yang kedua tentunya ada badan riayah atau badan yang melakukan pemeliharaan terhadap masjid, kemudian juga ada baitul mal dan juga ada pengajian ya, taklum di tempat masjid tersebut. Sekarang sudah ada tren di masjid-masjid yang ada di Aceh, misalnya untuk menyediakan makanan-makanan kecil ketika salat Jumat ataupun saat melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Ya, sebenarnya ini merupakan tradisi nenek moyang kita dari dulu. Waktu saya kecil dulu, itu banyak sekali digantung buah-buahan dan lain sebagainya. Dari dimensi riayah yang telah dikaji, kemampuan masjid ternyata berbeda-beda, terutama dalam memperhatikan antara aspek keindahan, kebersihan atau kesucian, dan kenyamanan masjid bagi jamaah. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, terutama kapasitas di antaranya para pengurus masjid, perbedaan kemampuan dalam menggali sumber-sumber pendanaan, serta peran-peran kolektif yang tidak sama, baik oleh masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, sejak dari desa hingga provinsi untuk terlibat dalam pengurusan masjid.
Dari dimensi imarah memperlihatkan perbedaan antara masjid yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan dari segi jenis kegiatan peribadatan dan berbagai pengajian. Masjid agung, masjid besar, dan masjid jami lebih bervariasi. Sementara masjid-masjid kampung dengan kapasitasnya yang terbatas juga memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan peribadatan dan pendidikan keislaman. Tidak jarang juga ditemukan bahwa sumber daya kepemimpinan dan pengajar keagamaan terkonsentrasi pada masjid-masjid besar dan tidak terdistribusi ke masjid-masjid yang mengalami kekurangan. Dari dimensi idarah, umumnya tidak terdapat masalah yang signifikan. Semua masjid telah memiliki struktur kepengurusan dan juga kegiatan administrasi berjalan dengan cukup baik. Hanya saja, masih banyak masjid yang belum terbiasa membuat jadwal rutin, seperti jadwal khotbah dan berbagai jenis pengajian. Kesan-kesan kami sebagai pengurus Masjid Al-Ikhlas ini, kami sangat menyambut kebaik kedatangan bapak-bapak dan merasa terima kasih karena telah mengunjungi masjid kami dan memberi penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan. Masalah kemakmuran masjid ini, alhamdulillah kami dari mulai hari Senin sampai Sabtu kami punya kegiatan tersendiri, punya kalender tersendiri kami. Mau acara pengajiannya, tata cara yang menjadi pelaksanaan salat jemaahnya sudah ditentukan begitu. Nah, apa yang kami dapatkan ya dari penelitian yang mencoba untuk menggabungkan secara metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada instrumen kuantitatif, ada instrumen kualitatif, dan juga melibatkan wilayah, tidak hanya kota saja, tetapi juga pedesaan dan juga klaster kewilayahan yang ada di Provinsi Aceh. Kita melihat memang masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian ya. Walaupun selama ini kita semua tahu bahwa masjid itu memiliki kedekatan secara agama, kultur, atau budaya dengan masyarakat kita. Hidup mati itu tidak terpisahkan dengan masjid ya. Ketika orang meninggal, dalam kultur masyarakat kita akan dibawa ke masjid, disalatkan. Tetapi ternyata di dalam kenyataannya fokus pada aspek yang menyeluruh untuk memakmurkan masjid itu masih ada tantangan-tantangannya ya. Artinya begini, terkadang masjid itu cukup bagus secara bangunan, struktur infrastrukturnya, tetapi dari sisi keaktifan jemaah dan variasi kegiatan yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya orang yang tua-tua saja, tapi juga mengajak generasi muda, itu terkadang di beberapa masjid masih cukup terbatas dan masih perlu ditingkatkan. Hal yang lain adalah secara data yang kemudian menjadi pegangan bagi pemerintah atau stakeholders terkait itu kita belum miliki ya. Nah, jadi penelitian kami itu sebenarnya mencoba untuk berangkat dari sistem Masjid Aceh, sistem informasi Masjid Aceh atau SIMASA ya. Tetapi memang masih perlu penyempurnaan, karenanya ke depan ya, saya pikir memang diperlukan sebuah sistem database yang kemudian berdasarkan itu pemerintah dapat merancang program yang tepat yang berkenaan dengan masjid dan tempat ibadah masyarakat muslim di Aceh. Untuk mendukung agar masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah atau zikir dan doa semata, atau lokasi penyelenggaraan dakwah dan syiar keislaman, serta tempat pengajaran dan tempat pembelajaran atau talim, maka masjid patut untuk menjadi sumber pusat kegiatan komunitas atau community center. Untuk itu, seperti kepada organisasi Badan Kemakmuran Masjid atau BKM, agar memperhatikan aspek-aspek prioritas seperti penjagaan kebersihan atau kesucian masjid, masjid yang ramah bagi semua golongan, termasuk mereka yang tergolong rentan, dan juga agar masjid ramah akan lingkungan, serta inklusif dan efisien.
Jadi tentunya dengan penelitian ini kita berharap bahwa Dinas Islam dan juga seluruh para pengurus masjid agar dapat memenuhi semua unsur-unsur sebagai fungsi masjid tersebut. Ya, misalnya fungsi taklim wa taklum, di situ harus ada proses belajar dan mengajar, terutama Quran dan hadis, dan juga harus ada perpustakaan sehingga masjid tersebut dapat memberikan ruh atau memberikan pengajaran baik keimanan maupun syariat maupun akhlak kepada masyarakat. Untuk itu, masjid harus matang dalam merumuskan rencana kerja untuk menentukan arah pembangunan masjid ke depan, baik dalam jangka pendek, sedang, dan panjang. Demikian juga dinilai baik jika ada jenjang pembinaan antar masjid dilakukan, seperti dari masjid raya, agung, dan besar kepada masjid-masjid lainnya di tingkat masyarakat. Kepada Dinas Syariat Islam Aceh dan Kabupaten dan Kota untuk terus melanjutkan pembinaan melalui berbagai jenis pendekatan program, terutama mendayagunakan sistem informasi terkait masjid atau SIMASA yang ada saat ini sebagai acuan dalam melakukan intervensi strategis terhadap masjid. Kajian ini menemukan jarak yang sangat besar antar masjid, baik dari sisi sumber daya manusia maupun bangunan serta kelengkapan fasilitas lainnya, sehingga bagaimana SIMASA dapat mencerminkannya.